Halo Sobat Girbeyers, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, tempat ngobrolin finansial dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot. Aku Tata. Dan aku Rafli. Kali ini kita bakal membawakan nuansa yang berbeda nih dari podcast-podcast sebelumnya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah Sobat Girbeyers kirimkan di IG Girbey FEB Unan bersama dengan narsum kita sebelumnya. Halo Bang Alvin. Halo. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak buat teman-teman yang udah kirim pertanyaan di Instagramnya Girbey FEB Unan. Oke Bang Alvin, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari @scr-trima. Ya. Kak, spill investasi yang nggak riba dong. Boleh tuh Bang, di spill investasi apa sih yang nggak riba gitu. Nah, sebenarnya banyak ya investasi yang nggak riba. Dan intinya kan kalau yang nggak riba tuh nggak ada bunganya. Kalau ada bunga tuh kalau di dalam Islam itu kan haram. Haram. Benar. Nah, kalau investasi nggak riba tuh ada guys. Contohnya. Kalau yang versi haram versi haramnya obligasi gitu, obligasi. Nah, versi halal ya itu suku. Suku itu apa tuh? Nah, suku itu sama kayak obligasi. Bedanya kalau obligasi itu ada bunganya. Kalau kita utang gitu kan. Ini misalnya aku negara, kamu yang punya uangnya gitu. Nah, aku minjam duit ke kamu loh. Nah, nanti ada bunganya gitu loh per bulan gitu. Kalau tiap utang itu ada bulannya. Tuh, beda dengan suku. Kalau suku itu nggak ada bunganya dan juga pure emang kamu balikin uangnya lagi gitu, atau aku balikin uangnya lagi gitu ke kamu gitu. Tapi berarti nggak ada kelebihan. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan, nggak ada keuntungan, dan itu emang pure, emang kayak gitu berdagang itu. Soalnya aku pernah baca ada obligasi yang riba, ada obligasi syariah namanya. Dia bedanya kayak obligasi syariah ini katanya akadnya, beda akadnya. Kalau obligasi kan dia bunga. Kalau di obligasi syariah ini katanya dia bagi hasil gitu. Nah ya, karena bagi hasil itu kan dia kayak kita nih mau beli obligasi kan surat utang tuh. Nah, kalau surat utangnya itu berdasarkan untuk bisnis kan, jadi bagi hasil keuntungannya sedikit tuh nanti dibalikin lagi gitu. Nah, itu tuh beda akadnya. Kalau dia obligasi dengan tidak riba, itu beda lagi. Nah, tujuannya sebenarnya sih yang bikin beda. Yang satu surat utang karena butuh banget nih untuk sesuatu, satu lagi butuh banget karena bisnis gitu. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Salah satu contoh investasi yang nggak riba itu tadi suku ya Bang? Suku, satu lagi saham syariah. Saham syariah. Berarti proses dalam investasinya itu yang membedakan dia riba atau enggak. Nah, boleh nih Bang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan dari @thedailisha. Nah, pertanyaan tuh gimana caranya ngatur keuangan buat investasi? Nah, boleh nih Bang dijawab dulu cara ngatur keuangan tuh yang buat investasinya. Ini kalau misalnya kita yang bagi yang pemula-pemula nih kan. Nah, bisa nih teman-teman nggak paham sama sekali tentang saham. Terus lagi belajar banget dan juga lagi nggak matang-matang lah tentang saham gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman mulai dari investasinya itu yang kecil aja dulu, 10.000 ada, 7.000 ada, 6.000, dan pelan-pelan tiap bulan tuh teman-teman investasikan 6.000. Nah, terus nanti kalau misalnya teman-teman udah ngerasa pede nih untuk investasinya dan juga tahu nih sama apa yang harus dicari dan gimana cara baca chartnya, nah baru teman-teman naikin value-nya, naikin volumenya. Nah, misalnya nih teman-teman kayak beli Goto. Nah, di awal-awal tuh beli Goto tiap bulan gitu kan. Nah, kadang teman-teman investasikan. Nah, nanti naik harganya sedikit. Teman-teman beli MSIN itu kok nggak salah 16.000 ya. Abang lupa juga. 16.000 kok nggak salah. Nah, nanti kalau misalnya udah pede lagi, beli Astra Indonesia misalnya 100.000 gitu kan. Kalau udah pede nih, ini besok naik nih ya. Nah, ini yakin aku naik nih chartnya gitu kan. Investasiin lagi, terus jual lagi. Nah, jual lagi, ambil keuntungannya. Nah, habis itu nanti naikin volumenya lagi, terus menerus gitu, naikin volumenya. Bertahap dia. Tapi itu berarti kita harus punya ilmu analisis juga. Ilmu analisisnya harus dimatengin gitu. Karena nggak boleh sembarangan kalau kita beli saham itu. Kadang dia bisa turun dan turunnya tuh agak lama sebenarnya sih. Apalagi teman-teman yang beli saham itu dengan
volume yang rendah gitu, kayak 6.000, dan bisa jadi memungkinkan terjadinya margin call atau uang teman-teman tuh habis dipakai sama si Gotong. Jadi kalau buat masih pemula-pemula gitu mungkin di saham-saham kecil dulu ya Bang, sambil cicil-cicil pelan-pelan sambil belajar gimana caranya buat predik saham nih pergerakannya. Kalau langsung beli misal BCA gitu, beli BCA 5 lot misalnya, 700 kali 5 berapa tuh, 3.500.000. 3.500.000 teman-teman nggak paham sama sekali tentang chart. Tiba-tibanya ternyata teman-teman belinya pas di uptrend, lagi outtrend, 1.500.000 hilang. Stres ya, stres. Pasti. Kalau kecil kalian 1.000 doang ya gitu. Tapi kalau 1.500.000, jiwa itu tolonglah, stres gitu jadinya. Bisa beli ini itu, bisa beli ini. Aduh, padahal bisa beli ini gitu loh. Padahal bisa Shopee gitu karena, gara-gara ini nih. Makanya harus dimatengin dari bawah dulu, karena biar apa? Biar teman-teman tuh ngerti gimana cara baca chartnya. Soalnya aku dulu gitu. Aku malah nanya sama teman aku, dan ternyata teman aku sama sekali nggak tahu. Nah, dulu tuh aku beli Goto dan aku itu atas saran dari temanku, katanya ini bagus. Ternyata besoknya CEO-nya bubar dan turun jauh. Jadi bagusnya buat awal emang dari kecil dulu ya Bang. Jadi kalau udah paham pelan-pelan mungkin baru boleh dinaikin value-nya. Nah, juga boleh nih buat sobat IBR diikutin, dipelajarin gitu pengalaman Abang nih sebelumnya yang ikut-ikut teman aja. Jangan sampai nanti ikut-ikut temen udah Nyesek, digituin ya. Nanti pas turun, gak bisa makan, stres. Sebenarnya teman aku banyak gitu serius, kayak baru-baru beli saham terus langsung beli 1 juta, terus aduh Pin gimana nih Pin, 1 juta hilang gitu. Makanya tengok dulu chartnya, beli yang kecil-kecil dulu, aku bilang kayak gitu. Buat belajar aja gitu loh. Nanti kalau udah matang baru beli yang gede-gede gitu. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya dari K3N4Y. Wow, unik sekali nama kakak ini. Pertanyaannya, di mana bisa belajar investasi, Kak? Nah, dari Gitbe bisa, kayak teman-teman tinggal konsultasi, dan terus nanti biasanya Gitbe itu tiap beberapa bulan mungkin atau tiap tahun tuh ada 2 SPM. Nah, teman-teman bisa ngikutin SPM tuh penting banget loh kalau teman-teman mau yang pengen belajar saham. Di sana dia bakal ngajarin teknik dasar ya tentang analisis teknikal sama fundamental. Nah, selain dari itu, kalau teman-teman emang nggak paham gimana sistem saham itu sendiri atau sistem pasar modal itu sendiri, teman-teman bisa tengok di YouTube. Di YouTube banyak. Aku dulu juga nggak terlalu paham tentang saham. Kalau misalnya teman-teman pengen dapatin informasi dengan bahasa yang lebih mudah, itu teman-teman bisa cari di YouTube saham dari nol bisa, atau pokoknya belajar saham gitu, belajar dasar saham. Cari aja di YouTube ada itu. Nah, jadi teman-teman mungkin contohnya tadi itu Bang, saham dari nol ya. Tuh ada tuh di YouTube saham dari nol tuh, mungkin buat teman-teman yang pemula bisa tuh buat belajar di YouTube saham dari nol. Nah, juga boleh buat dari Gitbe kan tah, dari Iya, Gitbe. dari Gitbe. Contohnya tadi SPM, Sekolah Pasar Modal. Nah, mungkin boleh lanjut nih Bang buat pertanyaan keempat dari Akmal Void. Nah, pertanyaan mungkin dasar banget nih Bang. Apa itu pasar modal, men? Nah, boleh nih Bang, jelasin aja. Tapi dasar ini yang fundamental banget ya. Kalau bahasa formalnya itu pasar modal itu tempat bertemunya antara investor dengan orang yang punya uangnya, atau dengan investor dengan perusahaan. Investor kan orang punya uang tuh. Nah, ibaratnya gini, kalau misalnya dalam perumpamaannya, teman-teman beli bisnis apa ya, TS misalnya, bisnis TS, terus teman-teman tahu nih konsepnya gimana, tahu nih cara narik peminatnya gimana, tahu nih cara narik pelanggannya gimana, tahu cara ambil keuntungannya gimana. Nah, teman-teman masalahnya satu, cuman kalau misalnya nggak ada, kalau ada modal oke lah gitu kan. Kalau yang nggak ada modal gimana gitu kan, bingung. Kalau kita minjam ke KUR dapat bunga gitu kan. Nah, makanya itu gunanya investasi. Nah, misalnya nih ada misalnya aku bikin bisnis teh. Misalnya kamu nih Rafli, kamu ada uang berlebih gitu kan. Terus kamu kayak uangnya nganggur gitu. Nah, aku nawarin kamu buat pinjam modal gitu, investornya. Pinjam uangnya dulu bentar ya. Nanti kalau untuk hasilnya kita bagi berdua gitu. Nah, di situ gunanya saham gitu. Jadi perusahaan tuh sebenarnya nggak punya modal yang begitu cukup, guys. Bahkan kurang banget gitu kan dari hasil penjualannya. Nah, makanya itu gunanya
investor gitu, perusahaan kayak punya kekurangan uang, terus investor gunanya tuh untuk menyumbangkan uang lah. Nanti untuk sistem bagi hasilnya itu tergantung dari keuntungannya gitu. Misalnya keuntungannya 2%, terus uangnya 1 juta gitu, berarti berapa persen gitu, 1 juta kali 2% gitu. Nah, jadi gitu Sobat Gitbayers, walaupun pertanyaannya dasar, tapi itu benar-benar awal banget, fondasi banget Nah. untuk teman-teman terjun ke dunia investasi. Teman-teman perlu banget tahu apa itu pasar modal dan apa itu investasi untuk bekal awal teman-teman dalam melakukan investasi. Intinya pondasinya ya. Intinya fondasinya. Oke, next Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @touchv. Kalau modalnya belum terlalu besar banget, bagusnya invest, trading, atau apa ya, Min? Nah, ini agak krusial sebenarnya. Karena tiba-tiba teman dengan modal yang rendah terus memilih untuk trading itu sebenarnya salah besar. Karena trading itu agak cukup risikonya lebih gede daripada investasi. Kalau investasi kan teman-teman simpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau trading itu teman-teman ngeinvestasi uangnya atau kayak mempertaruhkan uangnya untuk berdagang dalam waktu 3 hari. Biasanya time frame-nya itu 2-3 hari lah gitu. Nah, kenapa dia itu menjadi risiko yang gede? Karena kita nggak tahu kalau misalnya di hari itu tiba-tiba dia turun banget, tiba-tiba dia naik banget. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan tiba-tiba misalnya nih trading saham, beda dengan investasi saham ya. Kalau investasi saham kita simpan uang di saham gitu, dengan saham. Kalau trading kita kayak memperjualbelikan uang dengan berupa saham gitu. Nah, sama halnya kayak forex gitu kan. Forex kita nge-compare duit dengan sistem pair. Kalau kripto kayak memperjualbelikan uang dengan bentuk bitcoin. Nah, kalau saham itu dengan bentuk aset perusahaan. Nah, teman-teman itu mempertaruhkannya itu selama 2 hari. Dan apalagi teman-teman untuk pemula dengan modal yang rendah, terus tiba-tiba pengen trading, dan itu sangat salah. Karena teman-teman yang selain belum paham sama sekali tentang chart gitu kan, teman-teman juga bakal rugi dengan sendirinya gitu. Ruginya tuh dengan cepat gitu loh. Apalagi teman-teman langsung kepikiran, aduh naik apa turun ya, aduh besok turun ya, besok naik nggak ya gitu. Nah, kalau beda teman-teman dengan investasi, teman-teman tuh pure simpan uang aja gitu. Ya udah simpan, rugi nggak apa gitu, asal duitnya masih ada gitu, nggak margin call gitu. Kalau misalnya modalnya gede dan teman-teman sudah paham gimana baca chart yang baik dan benar, nah baru teman-teman beranikan diri ke trading. Jadi gitu Sobat Gitbayers, mungkin kalau masih modal kecil nih, trading itu masih belum cocok gitu ya Bang. Karena trading itu kayak banyak risiko. Kadang misalnya nih dalam 1-2 hari kita nggak lihat pasar, tiba-tiba udah drop. Apalagi nih buat yang perasaan-perasaan gitu Bang. Tiap menit udah lihat drop nih, bingung mau jual apa enggak, stres ya Bang. Nah, jadinya mungkin buat teman-teman bagusnya buat awalnya emang lebih ke investasi ya tiba Bang. Kalau investasi itu kan bisa jangka panjang. Kadang mungkin uangnya nggak terlalu turun atau terlalu naik gitu, tapi kan tetap ada gitu ya Bang. Nggak ada yang namanya margin call. Makasih ya buat teman-teman Sobat Gitbayers semuanya yang udah kirim pertanyaan di Instagram Gitbay FEB Unan. Iya benar. Nah, makasih juga buat Bang Alvin udah ngejawab semua pertanyaan dari teman-teman kita ini. Mungkin Insight ini bakal ngejawab lah pertanyaan yang mungkin omongannya udah lama nanya tapi nggak tahu nih siapa, mungkin baru berani ke Gitbay mungkin. Iya benar. Terus buat teman-teman yang ketinggalan nih question box sebelumnya di Instagram Gitbay FEB Unan, teman-teman bisa terus pantengin terus sosial medianya Gitbay FEB Unan untuk kirim pertanyaan yang bakalnya nanti akan kita tanyakan lagi ke narasumber keren lainnya. Terus teman-teman yang masih bingung nih terkait investasi atau punya pertanyaan atau pengen tips and trick lainnya terkait investasi, boleh banget drop komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk terus kunjungi dan pantau terus sosial medianya Gitbay FEB Unan. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya, supaya gak ketinggalan episode podcast kita berikutnya. Aku Rafli. Dan aku Tata. See you.